Ya pemirsa, kita awali informasi dari Jawa Barat. Ribuan supir bis pariwisata menggelar aksi demo menuntut pencabutan surat edaran terkait larangan study tour keluar Provinsi Jawa Barat. Selain itu ratusan bis juga memblokade jalan raya sebagai bentuk kekesalan atas surat edaran Deddy Mulyadi. Ribuan supir bus dari berbagai daerah di Jawa Barat memadati kawasan gedung pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Baik, kita punya hasil. Aksi ini dilakukan untuk menuntut pencabutan surat edaran terkait larangan studi tur keluar Provinsi Jawa Barat. Selain itu, para supir bus juga memblokade jalan Diponegoro dengan bus pariwisata. Mereka merasa dirugikan dengan kebijakan Deddy Mulyadi yang melarang anak sekolah studi tur keluar kota. Hal tersebut membuat banyak pekerja wisata kehilangan pekerjaan hingga merugi. Kekecewaan itu mereka lampiaskan dengan orasi dan mencoba menerobos masuk ke dalam gedung sate dengan mendorong pagar. Aksi damai ke gedung sate. Kami dari berbagai daerah dari Jawa Barat, ya, ada dari Garut, Tasik, Pangandaran, Cirebon, Cianjur, Sukabumi, Bogor, Bekasi, Depok, Indramayu, Majalengka, Kuningan, pokoknya seluruh Jabar. Ya, kami pelaku pariwisata, ya, pekerja pariwisata Jawa Barat yang terdiri dari PO Bus dan krunya, supir, kenek, ya, juga ada travel agent, juga ada tour guide, juga ada UMKM. Ya, kami di sini menggelar aksi damai, bukan demo ya, kita menggelar aksi damai hanya ingin menuntut keadilan. Massa mengancam jika tuntutan mereka tidak digubris, para supir bus akan kembali berunjuk rasa dengan jumlah yang lebih banyak. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengingatkan seluruh sekolah negeri di Jawa Barat dilarang melakukan pungutan biaya apapun alias gratis. KDM juga meminta sekolah tidak melakukan jual beli seragam termasuk buku pelajaran. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali mengingatkan sekolah tingkat SMA dan SMK negeri untuk tidak memungut biaya apapun kepada siswa. Bahkan KDM juga melarang pihak koperasi sekolah untuk menjual seragam dan buku di sekolah kepada para siswa. Menurut Deddy, selain dibuat untuk menurunkan tingkat putus sekolah, aturan ini juga dibuat untuk mencegah adanya pungutan liar di lingkungan sekolah. Sekolah gratis di negeri ya jelas sekolahnya tidak boleh ada pungutan apapun. Pertama, dulu kan suka ada jualan seragam tuh di sekolah. Beli baju seragam melalui koperasi sekolah. Hari ini kan nggak ada. Nah, persoalan kemudian baju seragam di toko lebih mahal, ya itu resiko lah. Daripada sekolah yang diomongin, dilakukan aja toko yang diomongin. Meski menuai kontroversi, KDM berharap sekolah swasta tidak mempermasalahkan kebijakannya tersebut agar para siswa di Jawa Barat bisa bersekolah secara gratis. Kependidikan di Purwakarta ya bahwa kecenderungan sekolah swasta itu memang sejak 5 tahun terakhir menurun jumlah partisipasi di sekolahnya. Kemudian malah tahun ini saya dengar SMA itu naik. SMA naik yang tahun ini bukan menurun, SMA itu naik. Cuman problemnya di situ kita harus bisa memilah sekolah swasta yang memiliki kualifikasi apalagi favorit full. Sebelumnya Deddy Mulyadi mengklaim kebijakan rombongan belajar satu kelas untuk 50 siswa dan menggratiskan biaya sekolah di sekolah negeri berhasil menurunkan tingkat putus sekolah di Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, proses hukum terkait insiden maut pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi diambil alih oleh Ditreskrimum Polda Jabar. Diketahui 3 orang tewas dalam insiden tersebut.
Tragedi pesta rakyat yang menewaskan 3 orang warga di Garut, Jawa Barat Jumat lalu menjadi perhatian kepolisian. Pasca insiden, polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa seluruh saksi, mulai dari petugas pengamanan, Satpol PP, perwakilan event organizer, serta pihak lainnya. Untuk proses penyidikan selanjutnya, kasus ini diambil alih Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Untuk kejadian yang di Pendopo mengenai makan gratis, kita sudah melakukan serangkaian penyelidikan dan kita sudah melakukan langkah-langkah. Kemudian kemarin pada hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, perkara tersebut diambil alih atau dilimpahkan ke Krimum Polda Jabar. Sebelumnya pada Jumat 18 Juli siang, pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yakni Maula Akbar dan Putri Karlina berubah mencekam setelah ribuan warga berdesakan berebut makanan gratis. Banyaknya warga yang hadir membuat sejumlah orang terinjak-injak. Akibatnya 3 orang meninggal dunia, salah satunya anggota polisi. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Ya, KDM mengaku tidak mengetahui ada acara makan-makan untuk warga. Padahal di video yang sempat diunggah di akun media sosialnya, KDM mengakui ada pesta rakyat yang digelar pada tanggal 18 Juli 2025. Di Garut hari ini acara syukuran Maula dan Putri. Secara pribadi saya itu tidak tahu acara kegiatan itu. Artinya saya hanya memahami bahwa nanti malam tuh ada acara kegiatan saya bertemu warga dalam bentuk pentas seni. Saya tidak tahu bahwa ada acara syukuran bersama warga, kemudian warga diundang makan bersama. Tetapi karena itu peristiwanya sudah terjadi, maka saya menyampaikan turut berduka cita. Jadi untuk warga dilaksanakan tanggal 18. Untuk warga ya. Jadi tanggal 18 warga boleh datang. Ke lapangan. Makan sepuasnya, nonton sepuasnya, tertawa sepuasnya. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Drama ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo makin memanas. Tidak terima 100 kasusnya dinaikkan ke tahap penyidikan, Roy Suryo bersama tim kuasa hukumnya menggeruduk Polda Metro Jaya. Roy Suryo datang ke Mapolda Metro Jaya dengan didampingi tim pembela ulama dan aktivis. Roy datang untuk menyerahkan surat ke Kabak Wasidik Polda Metro Jaya dan ke Direskrimum Polda Metro Jaya. Surat tersebut berisi permintaan atau permohonan untuk dilakukan gelar perkara khusus pada proses laporan Jokowi. Roy CS mendesak agar penyidik memeriksa Jokowi terlebih dahulu karena statusnya sebagai saksi korban atau pelapor. Selain itu, tim kuasa hukum Roy Suryo juga meminta kepada Polda Metro Jaya untuk memanggil Joko Widodo untuk hadir dalam proses gelar perkara nanti. Nah, hari ini agenda kami ada 2. Ada 2, yang pertama menyerahkan surat ke Kabak Wasidik Polda Metro Jaya. Yang kedua menyerahkan surat ke Direskrimum Polda Metro Jaya. Surat yang pertama berkaitan dengan kami ingin menyampaikan permintaan atau permohonan untuk dilakukan gelar perkara khusus pada proses laporan Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Mengingat apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisam Indradi, yang telah meningkatkan penyelidikan kepada penyidikan berdasarkan gelar perkara Polda Metro Jaya, itu gelar perkaranya tidak melibatkan kami selaku pihak yang berkepentingan dalam hal ini selaku terlapor. Roy Suryo CS juga meminta agar dokumen ijazah Joko Widodo untuk dilakukan pemeriksaan ulang di laboratorium forensik guna membuktikan laporan atas dugaan pencemaran nama baik dirinya. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, Polda Metro Jaya menaikkan laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait pencemaran nama baik naik ke tahap penyidikan. Dengan naiknya kasus ini, Roy Suryo CS terancam menjadi tersangka.
Laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu naik ke tahap penyidikan. Polisi menyatakan menemukan unsur pidana dalam laporan. Polisi juga membuka peluang untuk memanggil kembali Jokowi sebagai pelapor untuk diperiksa lebih lanjut. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sebelumnya, Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya 30 April lalu untuk melaporkan sejumlah pihak yang dinilai telah mencemarkan nama baiknya. Di antaranya mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, pegiat media sosial Dr. Tifauziah Tiasuma, pemerhati politik Rizal Fadilah, dan seseorang berinisial K. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, kader Partai Solidaritas Indonesia PSI Dian Sandi Utama memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Dian Sandi tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 pagi dan baru selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 5 sore. Dian Sandi mengaku dicecar 26 pertanyaan oleh penyidik. Ini merupakan pemeriksaan pertama Dian Sandi setelah Subdit Keamanan Negara di Reskrimum Polda Metro Jaya meningkatkan status perkara tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sementara saat kasus tudingan ijazah palsu Jokowi masih dalam tahap penyelidikan, Dian Sandi sudah 2 kali menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Hanya sekitar 6 jam ya, selebihnya tadi hanya tanda tangan aja gitu. Kalau pertanyaannya dia juga? Kalau itu kan karena ini sudah statusnya penyidikan, mungkin itu sudah masuk ke dalam materi, jadi mungkin tidak mungkin lagi bisa disampaikan ke teman-teman media. Tapi saya datang atas undangan sebagai saksi pertama setelah penyidikan. Jadi ini kedatangan saya pertama sebenarnya untuk yang status penyidikan atas peristiwa tanggal 22 Januari itu. Tetapi dalam pengembangannya kan banyak hal yang digali, termasuk saya memperkuat apa yang pernah saya sampaikan waktu masih penyelidikan. Saya tidak akan bergeser sedikit pun, saya tetap berada pada satu keyakinan bahwa ijazah itu asli, dan saya tidak akan mundur sejengkal sekalipun. Entah mereka mau mengintimidasi saya seperti apapun, itu saya tidak akan mundur. Mereka boleh membahas saya potensi pidana apa segala macam 5 kali sehari. Setiap kali keluar dari pemeriksaan mereka selalu menyalahkan saya. Tapi itu kan maunya mereka. Saya percaya bahwa hukum ini bisa bekerja dengan baik, pemeriksaan ini bisa berjalan, hasilnya pun pasti akan presisi. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan Riza Khalid, tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, berada di Malaysia. Sebelumnya, Kejagung sempat menyatakan jika saudagar minyak itu sudah lama berada di Singapura. Hampir 2 pekan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, Kejaksaan Agung belum juga berhasil menangkap Riza Khalid. Sebelumnya, Kejagung menyatakan ayah Kerry Ardianto yang juga tersangka dalam kasus yang sama itu diduga berada di Singapura. Untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Sementara itu, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim menyatakan sudah mengendus keberadaan Riza Khalid. Saudagar minyak itu rupanya selama ini berada di Malaysia.
Dari catatan imigrasi, Riza Khalid sudah berada di Malaysia sejak Februari 2025 atau sebelum Kejaksaan Agung mengeluarkan surat pencekalan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga memastikan akan berkoordinasi dengan otoritas imigrasi dan kepolisian Malaysia untuk memantau Riza Khalid. Riza Khalid menjadi satu dari 18 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Kejagung mencatat akibat persekongkolan jahat itu, negara dirugikan hingga 285 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.